ikut keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah. Pada zaman Pak SBY sama, Pak SBY juga tidak melarang ketika misalnya ada dualisme PKB yang muncul ya di Parung dan di mana-mana di Ancol. Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke pengadilan kan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus gitu. Jadi sama kita, dan yang akan datang pemerintah pun tidak boleh loh kalau ada orang internal lalu ribut lalu mau dilarang. Sekarang ini, nah bagi pemerintah ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020, maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Mahfud MD tak sengaja bongkar kebohongan SBY dan geng Cikeas. Ketika kader Demokrat melakukan KLB, AHY hanya bisa menjawab bahwa itu KLB abal-abal, tidak sah dan seterusnya. Sebagai ketua umum, dia tidak mampu menyikapi kasus ini dengan tepat pada pokok permasalahan. Hanya bisa menolak. SBY sebagai ketua majelis tinggi atau bapaknya AHY juga kurang lebih sama, menganggap bahwa syarat KLB tidak terpenuhi. Yang menarik dan menjadi bahasan penting terkait status sah tidaknya KLB ini adalah ADART Partai Demokrat. Dalam keyakinan AHY, bapaknya dan keluarganya, mereka meyakini bahwa KLB hanya bisa dilakukan dengan persetujuan atau tanda tangan ketua majelis tinggi yakni SBY. Tanpa tanda tangan SBY maka KLB akan dinyatakan tidak sah. Ini sesuai dengan ADART tahun 2020 yang katanya sudah didaftarkan di Kemenkumham. Sementara Johnny Anlen membantah ADART itu, menganggapnya ilegal karena ADART tahun 2020 dibahas di luar Kongres dan secara otomatis tidak melibatkan para pendiri DPD dan semua DPC. Selain ADART itu dinilai berlawanan dengan undang-undang politik di Indonesia, sehingga mereka mengadakan KLB dengan mengacu kepada ADART tahun 2005. Klaim SBY dan AHY ataupun kubu Muldoko tentu masih harus dibuktikan di Kemenkumham dan pengadilan. Tapi sebelum itu Mahfud MD sudah keceplosan. Dalam salah satu segmen wawancara di salah satu media, Mahfud mengatakan bahwa saat ini ADART yang masih sah berlaku adalah ADART 2005. Pernyataan Mahfud ini jelas membawa angin segar bagi kubu Muldoko. Setidaknya sampai hari ini KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang itu masih bisa dibilang legal dan sah karena sesuai dengan ADART 2005. Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah dan Polri untuk menghalangi hak berkumpul. Kalaupun sekarang tengah diterapkan protokol kesehatan itu koordinasinya dengan Satgas. Tapi menghalang-halangi ataupun membubarkan diskusi dan musyawarah yang diselenggarakan di tempat tertutup bukan fasilitas negara atau objek vital, jelas tidak melanggar apa-apa. Dari sini kita bisa menilai bahwa argumentasi AHY atau kader pro Cikias yang mempertanyakan kenapa Polri tidak membubarkan dan membiarkan mentah seketika. Tidak relevan lagi mempertanyakan atau mengklaim bahwa KLB itu dianggap abal-abal hanya karena tidak mendapatkan izin kepolisian. Langkah Muldoko dan kawan-kawan yang rencananya akan melaporkan besok ke Kemenkumham jelas sebuah langkah strategis dan sangat matang. Baru kemarin mereka melakukan KLB tapi besok sudah siap melapor. Sementara AHY dan keluarganya masih baru sampai pada sanggahan dan bantahan. Belum ada upaya atau rencana strategis yang akan ditempuh kecuali rencana berdemo ke istana. Ini jelas lucu, sebuah pengurus partai yang merasa diambil alih secara tidak sah justru ingin melakukan unjuk rasa. Saya menjadi bingung, sebenarnya mereka ini paham tidak makna sah secara hukum. Memangnya dengan berdemo mereka akan otomatis diakui.
Apakah dengan berdemo mereka akan otomatis mengalahkan Muldoko? Bukankah Muldoko masih menjabat sebagai kepala KSP? Yang artinya kalau mereka berdemo bisa saja Muldoko yang menerima demonstran. Demo juga bukan langkah hukum, demo hanya bentuk penyampaian aspirasi dari rakyat biasa yang tak punya jalur komunikasi terhadap pemerintah. Sementara SBY dan keluarganya adalah sebuah mantan pengurus partai yang mestinya tidak layak dianggap jelata, sehingga memilih demo sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada. Jelas itu akan membantu sama seperti AHY yang berkirim surat ke Presiden dan Mahfud MD, mengadu kepada pemerintah, padahal yang dia hadapi adalah masalah internal partai. Pada akhirnya saya setuju dengan pernyataan Mahfud bahwa kasus ini adalah masalah hukum yang harus diuji dan dinilai terlebih dahulu untuk menentukan sah tidaknya. Ini bukan perkara politik, bukan soal adu kuat ataupun adu narasi di media. Dari keseluruhan reaksi kedua kubu, nampaknya Muldoko akan dengan mudah memenangkan pertarungan ini. Mengingat lawannya hanya sibuk bermain narasi terzalimi sambil termehek-mehek dan bawa nama Tuhan dalam konferensi politik. Meskipun cerita dan prosesnya masih akan berlangsung lama, setidaknya KLB yang dilaksanakan sudah selesai dan itu sudah sah secara ADART Partai Demokrat, sehingga kemungkinan Muldoko juga mestinya dapat diakui secara sah oleh pemerintah. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Alifur Rahman. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata
Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia Jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia Jaya. Pilih Jokowi, Indonesia Jaya. Dua peri